والمسابق والمسيء بالإحسان وسائل بما سعى والمؤمل بما أمل وأن تسألنا ممن نصر هذا الحبيب وله وجاهرا وأما ببركته وشرف رزقته أولادنا ووالدينا وحفظنا كتنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات وأدم رعية الدين القويم في جميع الأقطار المنصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلك مقصورة مهلا وسورا واغفر اللهم قربة المكروبين واغفر دين المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والمعرفين وجعلنا يا ربي بالرزق الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي بالرزق الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي بالرزق الحسين من جميع البلايا وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العالم بطاعتك والصدق في حسبتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسامي والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadjib wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasanata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtiga wajhillah mardatihi wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, dirangkai dengan sholawat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita masuk pada Rabiul Awal. Pas kebetulan majelis rutin kita di malam Jumat. Ya, insyaallah menjadi satu keberkahan bagi kita semua. Sambil menunggu daripada Habib Hussein bin Muhammad Bafagi, sedikit akan kita bacakan mengenai keutamaan Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui bahwasanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis. Ya. Sabda Rasul di dalam hadis, la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaih min ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seorang hamba kecuali dijadikannya aku lebih dicintai daripada keluarganya sendiri, daripada hartanya maupun daripada seluruh manusia yang ada. Jadi kalau orang kecintaannya kepada Rasul itu harus maksimal, ya.
Ketika dibandingkan dengan manusia saja yang ada di seluruh dunia, kita harus lebih cinta kepada Rasul. Ya. Bukti kecintaan sahabat kepada Rasul ini luar biasa. Ada seorang sahabat yang bernama Tolhah bin Ubaidillah At-Taimi. Ya, beliau ini adalah tameng hidupnya Rasulullah SAW. Jadi ketika perang Uhud itu kaum muslimin sudah dalam keadaan menang. Ya. Akan tetapi mereka yang berada di atas bukit itu tidak mengindahkan daripada perintah Rasul. Pokoknya jangan dulu turun, tetap diam di bukit. Akan tetapi karena melihat ghanimah, harta rampasan perang, mereka semua turun dari bukit. Akhirnya diserang balik, ya, oleh kaum kafir. Dan pada saat itu Rasulullah terpisah dengan para sahabat yang lain. Bersama Rasulullah ada sekitar 11 orang. Ya, salah satunya adalah Tolhah bin Ubaidillah At-Taimi. Ketika itu Rasul ya dalam keadaan dikejar oleh orang kafir. Ya. Kemudian siapa yang mau masuk ke dalam surga, maka lawanlah kepada orang kafir tersebut. Ya. Maka Tolhah langsung, ana ya Rasul, saya yang mau maju. Jangan dulu. Tolhah, kamu jangan dulu. Sahabat yang lain yang menyerang, akhirnya mati dalam keadaan fisabilillah. Ya. Kemudian ketika itu tersungkur lagi ke satu tempat yang lain, ya, ada orang yang mau menyerang dari kaum kafir. Maka dikatakan, siapa yang menyerang orang tersebut akan bersama aku kelak di surga. Maka Tolhah langsung, ana ya Rasul, saya mau. Jangan, kamu nanti. Ya. Ini saking semangatnya berjihad. Ya. Kalau kita kadang-kadang, ayo majelis, kaki pegel, ya, badan pegel, malas mau majelis. Ya. Ini orang zaman dulu, orang mau jihad aja duluan, ya, rebutan mau jadi orang yang mati syahid. Akhirnya setelah orang-orang tersebut, ya, menjadi orang yang mati dalam keadaan fisabilillah, sisa Tolhah bin Ubaidillah At-Taimi. Ya. Ketika itu ada yang akan menyerang Rasul, maka ditahan, ditameng, ya, menjadi tameng hidupnya Rasulullah. Ketika itu dikatakan, sekarang baru engkau Tolhah. Maka Tolhah pun maju, ya, menyerang daripada orang-orang kafir. Pada saat itu sahabat yang lain datang mendekati Rasul, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan sahabat yang lain sudah datang menghampiri Rasul, maka Rasul mengatakan, coba lihat bagaimana keadaan Tolhah. Ya, ketika ditemui Tolhah dalam keadaan sakaratul maut. Di tubuhnya ditemukan lebih daripada 70 tusukan maupun sayatan, ya, baik itu dari pedang maupun dari busur panah. Kenapa? Karena semangat untuk menjaga Rasul. Ini buktinya cinta sama Rasul itu seperti itu, ya. Kemudian sahabat mengatakan kepada Tolhah, ya Tolhah, ketika bangun dari pingsannya, minum dulu. Bilang Tolhah, tidak, saya sedang puasa. Ya. Saya mau nanti berbukanya nanti di surga. Subhanallah. Ini bukti kecintaan sahabat. Ya. Kemudian pada saat perang Uhud sudah selesai, ya, kaum muslimin menang. Akhirnya orang-orang di kota Madinah ini menunggu daripada datangnya para mujahid, ya, dan juga Rasulullah. Ketika itu ada seorang wanita dari kaum Ansor. Wanita dari kaum Ansor ini cinta dengan Rasul. Ya. Kemudian datang satu golongan mengatakan, wahai Fulana, suamimu telah mati syahid di perang Uhud. Ya. Maka perempuan dari kaum Ansor tersebut, saya nggak cari itu, kan? Saya tidak cari suami saya mati, ya, berarti sudah alhamdulillah. Mati dalam keadaan syahid fisabilillah, ya. Saya tidak cari itu. Akhirnya datang rombongan yang lain dikatakan, wahai Fulana, anakmu mati dalam keadaan syahid. Saya nggak cari itu, benar. Nah, sahabat yang lain mengatakan, siapa yang dicari, ya. Kemudian ayahnya pun ikut berperang, mati juga, ya. Kemudian saya tidak cari itu. Yang saya cari adalah Rasulullah. Bagaimana keadaan Rasulullah? Maka dibawa Rasul ke hadapan wanita tersebut. Ternyata Rasul dikabarkan wafat pada saat itu. Ya, itu untuk strategi musuh supaya kaum muslimin kendor. Ya, Rasul telah wafat, padahal belum. Maka ditemui Rasul dalam keadaan
hidup dalam keadaan selamat. Akhirnya perempuan tersebut mengatakan, ya, semua musibah yang terjadi, ya, itu kecil, yang penting Rasul selamat, ya. Ini kalau sudah cintanya kepada Rasul 100%, ya. Terus apa yang diminta oleh Rasulullah SAW? Ketika kita mencintai Rasul, maka dikatakan di dalam kitab Syaraful Mu'abbad di Ali Muhammad karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau mengutip daripada salah satu ayat Quran, Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ya. Katakanlah wahai Rasul, la as'alukum alaihi ajra. Ya, aku tidak meminta kepadamu apapun untuk balasan, untuk upah daripada dakwahnya Rasul. Daripada dakwahnya Rasul tidak meminta upah apapun kepada kaum, ya, kepada umat, illal mawaddata fil qurba, kecuali berkasih sayang di dalam keluarga. Maka ditanyakan, ya Rasulullah, man qarabatika haula illadina wujibat alaina mawaddatahum? Qala Aliun wa Fatimah wa ibnahum. Maka bertanyalah sahabat, ya Rasul, siapa kerabatmu? Ya, siapa yang tadi disebut ilal mawaddata fil qurba, yang mana wajib bagi kita untuk, ya, berkasih sayang? Maka Rasul mengatakan Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau muruhu aja, wa Fatimah wa ibnahuma, ya, Sayyidina Hasan wal Husain. Nah, kemudian di dalam, ya, sebuah hadis dikatakan, masalu ahli baiti fikum kasafinatin nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha halak. Permisalan daripada ahlul baitnya Nabi, ya, permisalan daripada keturunanku bagi kalian adalah seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang mau naik itu akan selamat, ya. Siapa yang tidak mau naik dia akan celaka. Siapa yang meninggalkan dari perahunya Nabi Nuh dia akan celaka. Ya, kalau ketika Nabi Nuh itu membuat perahu, itu ditertawakan, ya, oleh kaumnya Nabi Nuh. Apa ini Nabi Nuh ini? Bikin perahu di tengah-tengah gurun. Ya, bikin perahu di tengah-tengah gurun. Gak ada gunanya ini, ya. Nah, tetapi Nabi Nuh adalah Nabiullah yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akan ada banjir. Ya, sehingga membuat perahu. Akhirnya orang yang mau ikut dengan Nabi Nuh dia akan selamat. Begitupun kita, ya, di zaman sekarang, ketika kita ikut dengan ahlul baitnya Nabi, maka insya Allah kita akan selamat. Ya. Ini taraku fiikum musaqalin, ya, kitabullah wa itrati ahli baiti. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi permisalan seperti perahunya Nabi Nuh. Ya, siapa yang ikut, siapa yang naik daripada perahu tersebut akan selamat, dan siapa yang meninggalkan tidak mau ikut maka dia akan celaka. Ya. Nah, kebetulan Habib Husain bin Muhammad Bafagi sudah datang, ya. Langsung saja kita mintakan karena sudah ditunggu-tunggu dari jam 6 tadi sudah ditunggu Habib Husain. Ya. Jadi sekian yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du.
Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, sehat iman insya Allah. Termasuk salah satu kenikmatan yang Allah berikan, kita diberi kekuatan, kesempatan untuk bisa berkumpul di rumah yang insya Allah penuh dengan barokah, penuh dengan rahmat, di rumah guru kita Al-Habib Zaki bin Yahya matta'anallah itu li hayatih fa ya'udu alaina min barakatih wa bi'ulumih, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita diberi kenikmatan oleh Allah bisa berada di hadapan orang-orang tua kita, Habib Faruk, Habib Mahmud, dan Habib Umar, para sesepuh-sesepuh kita lainnya. Mudah-mudahan dengan barokahnya mereka, ya, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kebetulan tadi lagi sedang baca-baca, ada salah satu nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ya, saya kutip dari kitab Nasaihid Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Di situ pertama-tama beliau menjelaskan tentang peran sabar. Ya, peran sabar di dalam sebuah umat atau di dalam pribadi seseorang. Ya, sampai disebutkan as-sabru mi'walul mu'min. Sabar itu adalah senjatanya. Mi'wal. Okay. Mi'wal itu alat untuk bekerja. Seperti kayak petani itu ibaratnya cangkulnya. Ya, maksudnya dia tidak akan bisa bercocok tanam, tidak akan bisa bekerja, melanjutkan profesinya, kecuali dia tadi itu kalau ada alatnya untuk bekerja. Mi'wal itu ibaratnya kita tadi itu orang-orang mukmin harus punya alat untuk keselamatan kita ketika kita di atas dunia. Ya, apa alat tersebut? Apa senjata itu? Adalah as-sabru, sabar. Ada yang mengatakan sabar itu berat, sabar itu susah. Ya, tapi Nabi SAW itu bersabda begini: "Waman yasbir yusabbirhullah." Orang kalau berusaha sabar, insya Allah dibantu untuk bisa sabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bisa sudah habis kesabarannya anak, tapi insya Allah kalau dia tadi itu berusaha untuk sabar, maka Allah akan membantu dia untuk bisa melewati rintangan yang sedang menguji dia. Jadi ada sesuatu ini, musibah, ujian, cobaan, rintangan. Ya, kalau secara akal pendek, waduh, tidak bisa ini saya melewati ini, tidak sabar saya. Tapi apa kata Rasul SAW? Waman yasbir yusabbir. Barang siapa yang sabar, insya Allah akan diberi kesabaran oleh Allah. Jadi jangan melihat kepada besarnya ujian, jangan melihat kepada besarnya rintangan, tapi lihatlah kepada besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebesar apapun ujiannya, sebesar apapun rintangannya, Allahu Akbar. Allah lebih besar dari segalanya. Ya.
Wa man yasbir yusabbir. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan membuat dia menjadi orang yang sabar, bisa untuk melewati rintangan. Ya. Ringkasan daripada sabar, Al-Habib Abdullah Haddad itu membagi menjadi 4. Membagi menjadi 4 ini maksudnya begini. Manusia itu di dalam 4 keadaan, 4 hal, ya, itu sangat amat membutuhkan sabar. Di dalam 4 hal ini, di dalam 4 keadaan, amat sangat membutuhkan kesabaran. Ya, di dalam 4 perkara tadi itu amat sangat membutuhkan kesabaran. Baik. Ana akan bacakan, ya, insyaallah satu persatu. Yang pertama, beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan bahwasanya seorang mukmin tadi itu amat sangat akan membutuhkan sifat sabar kepada ketika tertimpa bala. Ya, inda wurudil balaya minasyada'id wal masaib. Ketika ada ujian yang akan menimpa dia. Ya, jadi ketika ada musibah, ada ujian, ada sesuatu yang kita tidak suka, rintangan, ya, itu berarti kita amat sangat membutuhkan kesabaran. Ya. Tapi para ulama mengatakan ini derajat sabar yang paling ringan. Sabar paling ringan maksudnya, kan kita mengatakan tadi apa? Orang-orang itu mengatakan sabar itu berat. Sabar itu pahit gitu ya. Untuk melewati rintangan itu pahit yang paling ringan. Pahitnya biasa, pahit jamu, ya, pahit-pahit tapi diminum gitu loh maksudnya. Ya, pahit jamu, ya, itu pahit gitu loh, butuh kesabaran. Cuma ini derajat yang paling ringan. Apa itu? Sabar untuk melewati daripada musibah, ya, daripada rintangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Nabi SAW menjanjikan kepada orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian. Nabi menjanjikan pahala yang besar. Apa kata Rasul? Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu bihi min sayi'ati. Tidaklah ada yang menimpa kepada seorang mukmin daripada nasab, susah, wala wasab, payah, wala hamin, apa hamin, kesedihan, kesumpekan, hatta syaukah, meskipun itu bentuknya duri yang tertusuk kepada kakinya misalnya, meskipun dia itu sakit gara-gara tertusuk duri, ya, kecuali Allah akan melebur daripada kesalahan-kesalahannya. Kita kan banyak salah sama Allah, banyak dosa sama Allah. Begitu dikasih ujian, dosanya itu dihapus oleh Allah. Meskipun kita cuma tertusuk duri. Maksudnya begini, ujian sekecil apapun jangan diremehkan. Dari ujian tersebut Allah akan menghapus dosanya kita, meskipun hanya semisal tertusuk duri. Apalagi waktu ngirisi bawang untuk nyiapkan masak malam ini kena tangannya, itu ya berarti apa? Pahala besar. Ya mudah-mudahan tidak kena tangannya, Beb ya. Ya. Misal tidak ngirisi bawang, Beb, katanya. Cuma makan-makan aja. Misal itu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang melukai daripada dohirnya atau batinnya, musibah-musibah tadi itu Allah menjanjikan kepada kita akan dilebur daripada dosa-dosa kita. Ya, enak dikasih ujian tapi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu
Nabi SAW mengatakan apa? Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Ketika ada orang kotor ini, banyak kotorannya, tapi kita tadi tuh suka sama dia, bagaimana? Kita pegang dia, kita antar dia ke salon, ya, biar rapi, biar wangi, bersih, ya. Kita pakaikan baju dia, pakaian yang kotor kita lepaskan, ya kan? Kita bawa dia ke kamar mandi, kita belikan sabun dia agar supaya bersih. Itu menandakan apa? Kita suka sama orang itu yang tadi kotor itu. Tapi kalau kita benci sama orang tadi yang kotor tadi itu ya Pak, dibiarkan sama kita, ya kan? Ada orang kotor harus biar nulis. Tapi kalau kita cinta sama orang tadi itu badannya kotor, ada tanahnya, ya, pakaiannya kotor, banyak nodanya, kita akan membuat dia bagaimana caranya dia itu bersih, kan begitu? Kenapa kok kita berusaha seperti itu? Karena kita cinta sama dia. Allah ketika melihat kepada hambanya, kotor hambanya, kotor ini, ya, daripada pakaiannya, daripada badannya kotor ini, Allah ingin dia bersih. Ibtalahum, dicuci sama Allah. Sampai kalau nyuci itu ya digosok Pak, apalagi kalau dekilnya banyak, ya digosok. Ada pakaian kotor, ininya banyak nodanya, ya pakai rinso, pakai sikat, ya, tergantung nodanya. Nah, kalau nodanya banyak, masa pakai sabunnya sesendok teh? Nggak mungkin. Nodanya banyak, sabunnya sekilo misalnya. Biar apa? Biar bersih. Nah, ini nodanya banyak diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk dibersihkan dosanya, bersih sudah daripada musibah. Sabar gitu loh. Kalau dikasih musibah oleh Allah, sabar. Ingat, kenapa kok musibah ini datang ya sama saya? Mungkin saya ini banyak dosanya. Allah ingin melebur dosa tersebut, diuji sama Allah. Alhamdulillah. Jadi ketika dapat musibah, bukan tambah sumpah, bukan tambah sedih, tapi alhamdulillah. Bukan kepingin dapat musibah loh Pak, beda loh ya. Ya, para ulama mengajarkan tidak boleh kita minta ujian sama Allah, tidak boleh. Ya Allah uji saya, ya Allah, jangan. Tak mampu sampean. Ya, tak mampu Pak. Tapi apa? Ketika datang itu ujian, Allah memerintahkan kepada kita untuk bersabar. Nah, ini derajat yang paling ringan. Ya. Yang kedua, derajat di atasnya lagi nih. Apa? Seorang mukmin itu membutuhkan kesabaran ketika melaksanakan ibadah. Ini sabar lebih tinggi dari sabar sebelumnya. Artinya lebih repot. Ya, sabar untuk sholat 5 waktu itu lebih repot daripada ketika dapat ujian. Ya, sabar untuk puasa penuh selama bulan Ramadan itu lebih berat daripada sabar ketika tertimpa musibah. Begitu seterusnya. Jadi ketika kita melaksanakan taat itu butuh sabar. Butuh sabar. Kalau tidak sabar tidak bakal taat kita, tidak bakal ibadah. Bayangkan sholat 5 waktu, subuh sampai harus bangun. Lagi enak-enaknya di kasur, harus bangun untuk sholat subuh. Ya kan? Sholat zuhur misalkan, lagi seru-serunya dagang ini. Pembeli lagi banyak-banyaknya ini. Waktunya sholat zuhur. Bagaimana? Ya sabar. Sabar, tinggalkan itu sholat zuhur. Sore misalkan, lagi pusing-pusingnya Beb, pulang dari kerjaan, panas, macet katanya, ya kan? Lagian rezekinya mampet lagi katanya, sholat asar, ya sudah biarkan itu semuanya, tetap sholat asar. Butuh sabar, ya kan? Puasa misalkan, laki-laki sendirian, di dalam rumah semua perempuan, kok kebetulan head semua? Ya Allah, yang satunya makan bakso, satunya makan soto, satunya makan ini. Terus siapa ini yang suami?
ikut makan. Ya enggak, sabar puasa. Kan begitu. Butuh sabar untuk melakukan taat kepada Allah. Kalau enggak bisa. Tak bisa dia melakukan taat kepada Allah. Sabar. Ya, ini lebih berat dari sebelumnya. Yang ketiga. Ya, yang ketiga yaitu seorang mukmin sangat amat membutuhkan kepada sabar ketika dia tadi itu berusaha untuk meninggalkan maksiat. Ini lebih berat. Ya, lebih berat ini. Untuk meninggalkan maksiat itu butuh sabar yang lebih berat. Misal ini, sampai lagi tidak punya duit, tidak punya sama sekali sudah. Listrik di rumah bunyi, bunyi sudah. Ya kan? Istrinya sampean WhatsApp, Mas, Bang, Kak, ya suamiku katanya, sayangku katanya. Ada apa? Wahai istriku, berasnya habis katanya. Ya apa ya? Sampai tidak punya duit itu. Oh iya, apalagi? Susunya habis katanya. Anakmu nangis katanya. Ya apa ini Pak? Akhirnya sampean jalan. Di muka sampean ada orang nawari barang haram. Ya apa ini? Diterima benda ini? Hah? Diterima benda ini? Aduh lagi kepepet ini. Ini untuk menolak daripada barang haram. Ya itu butuh kesabaran yang luar biasa berat. Sampai-sampai apa? Nabi SAW, bukan hadis ya, para ulama kayaknya itu. Raddu dirhamin min syubhatin. Menolak itu tidak menerima, tidak mengambil, ditolak sama dia, atau tidak diambil sama dia. Raddu dirhamin min syubhatin. Menolak, tidak menerima, tidak mengambil 1 dirham saja. Maksudnya meskipun kecil gitu ya. Min dirhamin, min syubhatin, 1 dirham yang statusnya itu syubhat, bukan haram loh ya, syubhat. Syubhat itu sampai ragu ini haram atau tidak, itu syubhat. Menolak 1 dirham saja yang mana statusnya dirham itu syubhat, itu afdhalu min ibadati sanatin. Itu pahalanya lebih besar daripada sampai ibadah selama setahun. Kenapa? Berat. Menolak 1 dirham saja yang statusnya syubhat. Berat itu. 1 dirham ya bisa saya bilang, itu contoh. Itu contoh. Maksudnya apa? Meskipun yang sampean tolak itu cuma 1 dirham, bahasanya kalau sekarang meskipun yang sampean tolak itu cuma 1.000 rupiah gitu loh, itu pahalanya besar gitu. Beb, kalau yang ditawarkan itu 1 miliar Beb, iya pahalanya ya jauh lebih besar. Kenapa? Ya nolaknya itu ditambah berat Pak. Ya kan, sampean disogok 100.000 diketawai 100.000 gampang ya. Uang saya lebih banyak dari itu, disogok lagi ya kan, 1 juta takwa betul. Langsung dikasih cek 1 miliar. Kayaknya ada pendapat ini. Kayaknya ada yang membolehkan ini. Kasih cek 2 miliar. Halal. Beda Pak. Menolak ini beda ini. Berusaha untuk meninggalkan maksiat itu beda. Sampean jalan-jalan ke pantai misalkan, ya kan? Ketika jalan di pantai ada perempuan goda sampean lagi sama istrinya, disapa, Assalamualaikum, ada istrinya, anda jawab sampean. Kenapa? Ada istrinya. Coba kalau sendirian, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dijawab semerdu-merdunya. Misal ini ya, yang salam orangnya nggak cantik misalnya. Assalamualaikum.
Wah, beda lagi kalau yang salam ini cantik orangnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Susah. Mau menghindari maksiat itu butuh kesabaran yang luar biasa. Susah sekali. Jauh daripada kesabaran yang kita gunakan untuk apa? Menghadapi musibah. Jauh daripada kesabaran untuk berbuat taat. Ini lebih lagi, yaitu untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih susah. Ya, sampai diibaratkan begitu ya sama Nabi ya. Menolak 1 dirham saja dari harta yang syubhat itu pahalanya lebih besar daripada ibadah selama 1 tahun. Yang terakhir, ini yang lebih susah lagi. Seorang mukmin itu butuh kesabaran yang luar biasa untuk melepasnya di dalam memuaskan syahwat yang mubah, syahwat yang halal. Ya, misal ini contoh sudah. Contoh ini yang paling dekat yang di depan kita ini kan makanan semua ini ya. Nabi itu kalau ngajari kita apa? Hah? Kamu tadi itu la ta'kul illa anta ju'a, janganlah kamu makan kecuali kamu lapar. Ya. Wa tamsik qabla an tashba'a, dan kamu tadi itu berhenti makan sebelum kamu kekenyangan. Ya, sampai tanya ke dokter manapun, itu adalah resep paling istimewa untuk kesehatan badan. Ya. Kira-kira orang yang kena emah itu gara-gara telat makan? Toh, enggak. Salah satu penyebabnya gara-gara sering kekenyangan. Ya, gara-gara sering kekenyangan. Bukan hanya gara-gara telat makan saja. Banyak penyebabnya. Telat makan sama Nabi juga tidak dianjurkan. Antakula qabla antajua. Antakula la takula illa antajua. Ketika kamu sudah merasakan lapar, kamu makanlah. Tapi kamu tadi itu berhentilah makan sebelum kamu kekenyangan. Sudah kenyang ini, cuma yang mangkok sebelah sana belum saya cicipi, Beb, gitu ya. Ini perut tak cukup, ini sudah sampai kerongkongan makanannya. Tapi yang sebelah sana belum dicicipi, apa itu? Ya, rasa untuk memuaskan syahwat tadi itu butuh sabar yang sangat luar biasa. Baju di rumah, gamis, abaya di rumah, sudah ada 20 style. Ya, ada Dubai, ada Abu Dhabi, ada Saudi, ada Thailand, ya, ada Filipina. Gamisnya ini sudah ada 20 setel di kamarnya, di lemarinya, kudung Paris, kudung New York, London, ada semuanya. Ya, kudung apa lagi, Bu? Semuanya. Yang laki juga begitu, ada kuku apa itu, semua model-modelnya sudah. Ya, sandal 1 rak. Ya, cecer itu, ada yang merah, hijau, kuning, apa? Ada haknya tinggi, haknya pendek, ada yang ceper, ada yang ini, macam-macam semuanya. Ya. Ya, apa itu? Bagaimana caranya kita tadi itu untuk mengontrol rasa keinginan untuk memuaskan diri kita dengan syahwat mubah loh itu, bukan haram loh itu, mubah. Untuk mengontrol diri kita, memuaskan diri kita daripada syahwat-syahwat itu butuh kesabaran yang sangat-sangat luar biasa. Duit apa? Duit ada, waktu ada, paham ya? Tempat ada semuanya. Kira-kira sabar enggak untuk tidak membelinya? Susah. Duit banyak kok, ya kan? Tinggal gesek katanya. Ya, tinggal gesek, tinggal bayar gitu aja. Tapi butuh kesabaran agar supaya untuk tidak memuaskan kita tadi itu dengan syahwat-syahwat yang mubah. Para ulama dulu itu bukan melihat kepada mubahnya, tapi melihat kepada liarnya daripada hawa nafsu. Ya, melihat kepada liarnya hawa nafsu. Hawa nafsu itu ibarat hewan buas, binatang buas.
kita tadi itu harus senantiasa melatih itu binatang buas, ya kan? Binatang buas, Pak. Kalau sampai latih nurut. Tapi kalau tidak sampai latih bagaimana? Berbahaya. Sama, hawa nafsu juga begitu. Kalau kita latih terus, jangan sampai dituruti semua kemauannya, nurut insya Allah. Tapi kalau tidak dilatih, dibiarkan terus, dipuaskan keinginan semuanya, nah, nyokot, gigit. Itu binatang buas. Lah hawa nafsu kita itu ibarat binatang buas. Ya, harus kita didik, harus kita latih. Kalau kita didik, kita latih, nurut, Pak. Tidak bakal gigit. Kan sampai bisa lihat itu orang-orang ada singa nurut sama dia, kok bisa dilatih sama dia. Ada binatang buas nurut sama dia, ya kenapa dilatih sama dia? Kalau tidak dilatih ya digigit, habis sudah. Wah jamnya habis ini sudah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita sifat sabar, ya terutama di dalam 4 perkara, 4 keadaan tadi itu yang telah dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sahibur ratib. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita sudah dengarkan nasihat dari guru kita Al-Habib Husain bin Muhammad Bafegi, dan kita berkah daripada pembacaan maulid dan juga taklim kita tutup dengan pembacaan khatmul Quran yang akan dihadiahkan ini untuk almarhum Husni Adam bin Labaco yang hari ini haul ke-1 ya. Haul ke-1 ya. Ayahanda dari jamaah kita Andre, dan juga ini minta doa untuk Ahmad Badawi bin Fitriyadi ponakan Mama Wildan ya, dan juga untuk Yakub bin Syukro, Siti Munawaroh binti Haji Ilyas, Muhammad Alwi bin Todonro, Amin. Imran bin Hasan, Ihsan Hamid bin Abdul Hamid, Nur Sodik bin Sunarjo, Mansyah bin Muhammad Danil, Haji Arifin bin Amir, Boy Tanjung bin Burhan Mangkuto, Riono Tanjung bin Boy Tanjung, Sumarno bin Limin, Abdul Latif bin Aminan, Mbah Samiyem binti Rusdi, Habib Muhammad bin Ali bin Yahya, Sudin bin Labarisi, Haji Latamiu bin Daumgo Danuru, Sabran bin Husain, Norma binti Saman, Habib Yahya bin Ali bin Yahya, Habib Hasan bin Yahya bin Yahya, Syarifah Nur Hasanah binti Ahmad bin Yahya, Habib Muhammad bin Hashim, Jati Barang bin Yahya, Habib Irsyad bin Husain Ba'bud, Syarifah Nur Laila binti Habib Muhammad Hasim, Hajah Murhana binti Bacuk Babele, Aminuddin bin Sapa, Salihu bin Abdullah, Tamayah binti Nana, Niswan binti Tarmidi, Hamsan bin Hamdi, Ancah bin Manahutu, Haji Syahrani Effendi bin Muhammad Patung, Hajah Nafsiyah binti Abdullah, Abdurrahman bin Ahmad Nawawi, Asmah binti Haji Anwar Salman, Sarimanis binti Aminah, Tambiri Dunan binti Sarimanis, Sarifah Maryam binti Ahmad bin Saleh Al-Khairit, Habib Ahmad bin Saleh bin Ahmad Al-Khairit,
Amir bin Palimai Den Pajari, Asrah binti Lamane, Sukarmin bin Wongsorejo, Sri Sukini binti Wirosamadi, Siti Sairah binti Nampo, Jamaluddin bin Husain, Husni Adam bin Labaco, Haji Nurhan bin Johan Syah, Hajah Masitah binti Abdus Samad, Adnan bin Darmansyah, Amir bin Palimai Den Pajari, Asrah bin Lamane. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna minal muflihin. Allahumma ij'alna minal muflihin. Allahumma ij'alna minal muflihin. Al-faizin al-barin al-na'imin al-farihin, المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم. ونحن على ما قال سيدنا وخالقنا ورازقنا ووارثنا وباعثنا وناصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين. إن ربنا حميد مجيد. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومكلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا ربي في الكبر وحشتي. وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعوتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند هلول الرزايا وامنن علينا بالاستعداد عند هلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به مهذور البلايا. يا كريم أيدنا اللهم منك يا رب. أيدنا اللهم منك يا رب. اللهم منك يا رب. في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين
سوالف الآثار وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأهلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفوه دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم كبيها بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإدهاف والإجلال والإكرام والإعظام والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيرة البررة الكرام مصابيح الظلام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على اللظى وأشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد صحبي والحمد لله في البدء والتهاني. فتح إلى روح حبيب سهيل ملك بن يحيى سمع الهدي الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تقبل الله ومنكم doa penutup. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli tunjina biha min jami'il ahwat wa rafata wa taqdilana biha jami'il hajat wa tuharrina min jami'il syi'at wa tafawna fi naqsal hajat wa tuballighuna aqsal ghayat min jami'il khairat fi hayal wa dar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina Allahumma warhamhum wasyaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma laka salamatan fi dinina wa fiatan fi jasadina wa jihatan fi wa barakatan fi rizqi wa tablatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma amil alaina bi syaratil maut wa najatan min indal hisab. Rabbana la tuqulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana tuqulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwatina wa dzurriyyatina wa nakuna imama. Rabbana zalamna anfusana wa yaghfir lana wa tarhamna wa nakuna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbil amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum